Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan sistem dinamik kali ini kita akan bahas mengenai modeling decision making. Sebenarnya isi dari bahasan ini lebih ke arah bagaimana kita mencoba untuk mengetahui hubungan antara flow dan stock yang sudah kita gambarkan dalam stock and flow diagram. Nantinya bahasan ini kita bagi dua karena saya ambil dari dua sumber yang berbeda. Yang satu adalah modeling decision making ini dari bukunya Sterman. Kemudian yang kedua nanti adalah untuk estimation parameter itu saya ambil dari bukunya Bilaskanti. Oke, yang pertama adalah saya sampaikan dari bukunya Sterman terkait dengan modeling decision making. Sebagai decision maker nantinya orang ataupun manajer yang ada di perusahaan harusnya mempertimbangkan dasar dari 5 dasar formulasi pada saat ingin memformulasikan suatu keputusan. Yang pertama, kelima dasar ini meliputi pertama adalah kriteria Becker. Apa itu kriteria Becker? Kriteria Becker ini menyebutkan input untuk semua aturan keputusan yang dibuat dalam model harus dibatasi pada informasi yang benar-benar tersedia bagi pembuat keputusan yang sebenarnya atau yang berkaitan. Sehingga nantinya informasi ini kita batasi hanya pada informasi yang benar-benar tersedia dan nantinya mempunyai benefit bagi decision maker untuk mengambil keputusan. Di luar itu, informasi yang ada bisa kita abaikan. Kemudian yang kedua adalah aturan keputusan terkait dengan model sebaiknya sesuai dengan praktek manajerial yang ada, atau misalkan prosedur pengambilan keputusan ataupun kebijakan standar yang berlaku pada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi aktual ataupun yang diinginkan sebaiknya ini dibedakan. Kondisi awalnya seperti apa atau kondisi aktualnya seperti apa, kondisi yang diinginkan berarti ini kan yang belum tercapai itu seperti apa, sehingga ini harusnya berbeda. Kemudian batasan fisik untuk merealisasikan hasil yang diinginkan harus dipresentasikan. Berarti nanti tetap ada batasan batasan untuk agar hasil yang diinginkan ini nantinya dapat direalisasikan. Kemudian aturan keputusan harus robust dalam kondisi yang ekstrim. Nah, ini nanti akan terkait dengan analisis sensitivitas ataupun nanti kita akan jelaskan lebih detail pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berikutnya terkait dengan untuk menguji sensitivitas ataupun untuk menguji confidence confidence dari model yang kita bangun. Yang terakhir adalah equilibrium. Kondisi equilibrium tidak boleh diasumsikan. Karena di sini equilibrium ataupun stability mungkin atau mungkin tidak muncul, mungkin muncul atau mungkin tidak muncul dari interaksi elemen-elemen dalam sistem tersebut. Sehingga kenapa tidak boleh diasumsikan? Karena equilibrium ini nantinya yang akan kita amati yang akan kita amati dari simulasi model yang sudah kita bangun. Nah, berikutnya kita perlu mengetahui hubungan antara flow dan stock flow and stock. Secara umum sebenarnya hubungan tersebut kita bisa formulasikan dengan beberapa rumusan berikut Yang pertama adalah fractional increase rate. Kalau kita bisa formulasikan dalam rumus umum, yaitu
RI sama dengan GS. RI ini adalah inflow rate, S-nya adalah stock, G-nya adalah fractional increase rate. Nah, contohnya yang sederhana adalah yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, birth rate sama dengan fractional birth rate dikalikan populasi. Saat G ini konstan, maka formulasi ini dapat direduksi menjadi feedback positif order pertama dan nantinya akan mengenerate exponential growth. Oke, berikutnya adalah fractional decrease. Kalau fractional decrease ini kebalikan dari yang fractional increase. Di sini rumusnya adalah RO sama dengan D kali S, atau bisa juga diformulasikan S per L. RO ini adalah outflow rate-nya, kemudian S stock, D fractional decrease rate. L adalah average lifetime. Contohnya adalah, semua ini sudah pernah kita bahas bersama gitu pada pertemuan-pertemuan ataupun materi yang sebelumnya. Contohnya adalah death rate sama dengan fractional death rate kali populasi. Atau juga bisa dituliskan sebagai population dibagi average lifetime. Ya. Formulasi ini merupakan first order negative loop dan akan mengenerate exponential decay dengan konstanta waktu L yaitu sama dengan 1/D. Ya, 1/D. D ini adalah fractional decrease rate-nya. Sedangkan L ini adalah tadi average lifetime. Nah, ini merupakan termasuk first order material delay. Kemudian yang ketiga adalah adjustment to goal. Ini merupakan sistem linear negative feedback. Nah, sistem ini bisa kita formulasikan secara umum adalah RI sama dengan diskrepansi dibagi ET. Nah, RI ini adalah inflow rate-nya, kemudian diskrepansi ini adalah S bintang. S bintang ini adalah desired state of system. Berarti kondisi sistem yang diinginkan, dan S adalah kondisi aktualnya. Berarti kondisi yang diinginkan dikurangi kondisi aktual dibagi dengan adjustment time. Nah, ini pun sudah pernah kita bahas terkait dengan delay. Adjustment time ini merupakan average time yang diperlukan untuk menutup gap. Maksudnya nantinya kan sistem akan bergerak sampai kemudian mencapai goal. Goalnya adalah ini, S bintang. Nah, waktu yang diperlukan ini adalah AT. Contohnya adalah perubahan harga. Perubahan harga sama dengan competitor price, harga kompetitor dikurangi price, kemudian dibagi price adjustment time. Berarti di sini contohnya adalah price ini adalah harga dari perusahaan, misalkan ini adalah harga kompetitor, berarti harga kompetitor ini adalah merupakan apa? Harga yang diinginkan untuk tercapai. Dikurangi dengan harga aktual, berarti harga perusahaan, kemudian dibagi waktu untuk mencapainya itu dibutuhkan berapa lama. Nah, ini adalah contoh adjustment to a goal. Contoh yang lain misalkan net hiring rate gitu ya. Di sini desired labor kurangi labor, berarti ini aktual dibagi hiring delay. Hiring delay ini ya sama juga seperti bisa kata lain adalah hiring adjustment time gitu ya. Ini adalah delay. Kemudian production rate, perceived inventory discrepancy dibagi dengan inventory adjustment time. Nah, perceived inventory discrepancy-nya adalah desired inventory dikurangi perceived inventory. Oke, ini formulasi yang ketiga. Berikutnya adalah formulasi yang keempat adalah stock management structure. Ini menggambarkan hubungan antara inflow dan expected outflow ditambah dengan adjustment for stock. Ini secara umum biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi stok, gitu ya. Kita gambarkan melalui model sistem dinamik. Nah, di sini adjustment for stock-nya adalah
S bintang berarti stok yang diinginkan, dan S ini adalah stok aktualnya, dibagi dengan adjustment time-nya. Contohnya adalah seperti ini. Production sama dengan expected shipment. Berarti ini kan outflow ya, shipment keluar. Ditambah adjustment for inventory. Inventory ini adalah gambaran dari stok. Kemudian adjustment for inventory adalah desired inventory dikurangi inventory aktualnya dibagi inventory adjustment time-nya. Ya, berarti biasanya di inventory kan ada inventory di akhir periode yang diinginkan, gitu ya. Dan kemudian di sini inventory aktualnya dibagi inventory adjustment time-nya. Nah, berarti akhir periodenya apa? Kalau bulan, berarti kan inventory adjustment time-nya adalah bulan. Nah, kemudian untuk expected shipment ini bisa kita formulasikan menggunakan fungsi smooth, yaitu fungsi terhadap shipment rate dan juga shipment averaging time. Nah, fungsi smooth ini coba Anda buka lagi pada bahasan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau tidak salah bahasan sebelum kita bahas bahasan yang terkait dengan delay. Oke, formulasi berikutnya adalah sebagai berikut. Flow sama dengan resource kali productivity. Nah, fungsi ini biasanya digunakan pada saat apa? Flow. Pada saat flow ini mempengaruhi stok yang bergantung pada resource selain dari stok itu sendiri. Nah, kalau gambarannya seperti tadi populasi gitu ya, birth rate itu kan bergantung pada stok itu sendiri. Nah, tapi ini adalah bergantung pada resource lain gitu ya, selain stok itu sendiri. Nah, gambarannya adalah rate sama dengan resource kali productivity, atau rate sama dengan resource dibagi resources required per unit produce. Contohnya adalah kalau kita menghitung production dengan satuan unit per period, production itu bisa kita hitung sama dengan labor force, berarti jumlah tenaga kerjanya, jumlah karyawan, dikalikan average productivity. Average productivity ini adalah unit per period per person. Ya, sehingga nantinya satuannya sama, gitu ya, sama unit period. Contoh yang lain adalah customer serve. Di sini satuannya customer per hours, itu sama dengan service personal, itu orang, dibagi average time per customer, yaitu person hours per customer. Nah, ini contoh formulasi yang kelima, yaitu menggambarkan hubungan antara flow dan stok, di mana gitu ya, flow ini mempengaruhi stok, tetapi nilainya ini selain flow ini, selain itu flow ini dipengaruhi oleh resource lain yang tidak dipengaruhi oleh stok itu sendiri. Ya. Berarti ada variabel lain yang mempengaruhinya. Kemudian yang keenam, ini ada juga yang hubungan antara stock and flow itu digambarkan dengan sebagai berikut gitu ya. Y sama dengan Y bintang kali efek dari X1 pada Y atau terhadap Y dikali efek X2 terhadap Y dan seterusnya sampai efek Xn terhadap Y. Sehingga secara umum kita bisa formulasikan juga rate sama dengan normal fractional rate dikalikan stok kali efek X1 on rate gitu ya. Berarti kalau ini Y-nya itu adalah rate, kemudian Y bintangnya itu adalah normal fractional rate dikalikan stok. Kemudian efek ini ya efek X1 terhadap rate dan seterusnya sampai Xn terhadap rate. Ini merupakan formulasi multiplikatif, yaitu merupakan di sini ya termasuk hukum perkalian gitu ya. Atau model ini bisa nanti kita modelkan sebagai log linear model gitu ya, di mana log linear
model ini nantinya berfungsi apa? Untuk menormalisasi dari fungsi perkalian tersebut. Contohnya ini. Gitu ya, nanti efek dari XI, ini XI ya, terhadap Y sama dengan XI dibagi XI bintang dipangkatkan AI. Ini kan jadinya nanti fungsinya adalah fungsi nonlinier. Nah, untuk mempermudah menggambarkan hubungan antar stock and flow, kita bisa kemudian ubah menjadi fungsi logaritma natural. Ya. Fungsi logaritma natural itu kalau bedanya dengan log, kalau log itu kan basisnya 10, kalau logaritma natural itu kan basisnya adalah E itu nilainya 2,71 sekian, ya, kalau masih ingat. Nah, sehingga dari fungsi yang sebelumnya ini nonlinier bisa kemudian dilinearkan dengan menggunakan logaritmik natural. Gitu ya. Berarti di sini ln ini adalah logaritmik natural Y, yaitu sama dengan ln Y bintang ditambah A1. Nah, ini karena sudah dilogaritmikan, A1 ini turun menjadi pengali, gitu ya, sehingga menjadi fungsi yang linier. Kemudian logaritmik natural X1 dibagi X1 bintang dan seterusnya. Ya. Sehingga dengan fungsi seperti ini, gitu ya, hubungan antara stock and flow itu kemudian kita bisa estimasi dengan menggunakan regresi linear biasa, gitu ya. Nah, contohnya misalkan kasus ini adalah seperti ini, sebagai berikut, gitu ya. Birth rate sama dengan normal fractional birth rate kali populasi. Ya, biasanya kan secara umum hanya ini saja sampai di sini. Nah, ini juga kemudian dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain, misalkan dipengaruhi oleh apa? Efek food terhadap birth, efek material standard of living terhadap birth, dan efek crowding terhadap birth. Dan juga efek pollution terhadap birth. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 faktor lain gitu yang mempengaruhi kelahiran selain hanya ini normal fractional birth saja. Sehingga dengan formulasi seperti ini kita bisa ubah efek X on Y, berarti kalau ini efek food on birth itu seperti fungsi ini, kemudian nanti setelah itu kita normalisasi atau kita linearisasi menggunakan logaritmik natural, sehingga kita bisa selesaikan atau kita bisa estimasi dengan menggunakan regresi linear, gitu ya, sehingga nanti nilai A1, A2 dan seterusnya ini kita bisa ketahui. Kemudian kalau yang sebelumnya multiplikatif, ini adalah aditif, gitu ya. Sama, cuman di sini hanya beda tanda saja. Di sini aditif berarti penjumlahan. Nah, kalau aditif kita tidak perlu kemudian menggunakan fungsi logaritmik normal, gitu ya. Kita bisa langsung kita dekati Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 per X1 bintang dan seterusnya. Nah, contohnya adalah misalkan kita ingin menghitung gaji, gitu ya, wage sama dengan integral, gitu ya. Di sini integral perubahan gaji, gitu ya, perubahan gaji, terus nantinya integral ini dimulai dari gaji yang pertama. Ini maksudnya ini T0 ini harusnya, gitu ya, gaji pada saat periode ke-0. Nah, kalau gaji pada saat periode 0 itu misalkan Anda masuk jadi karyawan baru, gitu ya, gajinya misal 5 juta, gitu. Berarti nanti perubahan gaji itu adalah gaji pertama kemudian ditambah perubahan, gitu kan. Nanti perubahannya adalah bergerak berdasarkan periode. Kemudian perubahan gaji ini bisa dihitung menggunakan fractional change in wage dikalikan wage-nya. Kemudian fractional change in wage itu bisa kita dekati dengan change in wage from labor availability ditambah change in wage from inflation, gitu ya, from productivity, gitu ya. Berarti ini perubahan gaji, gitu ya, terhadap apa, ketersediaan tenaga kerja, terhadap inflasi, terhadap tingkat produktivitas, terhadap profitabilitas perusahaan, dan terhadap ekuitas perusahaan.
Nah, sehingga untuk masing-masing tersebut kita bisa hitung dengan menggunakan fungsi-fungsi berikut ini. Contohnya misalkan perubahan gaji terhadap labor availability, gitu ya, kita bisa menggunakan fungsi ini. Kemudian F1 sama dengan 0, berarti F untuk yang periode pertama sama dengan 0, kemudian ini adalah diferensiasinya lebih kecil dari 0. Nah, ini maksudnya apa? Dengan asumsi, gitu ya. Sebentar, dengan asumsi adalah gitu, labor availability ini fungsinya menurun, sedangkan inflasi, productivity, profitability, dan equity itu fungsinya naik, gitu ya. Sehingga di sini kalau fungsinya menurun itu diferensiasi tingkat pertama, gitu ya. Penurunan tingkat pertama itu lebih kecil sama dengan 0. Sedangkan untuk yang dengan asumsi nilainya naik atau meningkat, itu adalah untuk diferensiasi pertamanya lebih besar sama dengan 0. Seperti ini ya, inflasi, kemudian productivity, dan seterusnya. Nah, dan masing-masing ini nanti juga kita bisa hitung pendekatannya. Contohnya misalkan untuk profitability ini dihitung dari apa? Misalkan di sini perceived ROI, return on investment, dibagi reference, berarti ROI acuan. Gitu. Ataupun misalkan relative wage itu dihitung berdasarkan apa? Perceived industry average wage dikurangi wage dibagi wage. Nah, mungkin untuk inflasi kan tidak perlu dihitung, langsung kita bisa menggunakan apa data misalkan dari BPS, gitu ya. Labor supply demand balance ini misalkan dari data historis perusahaan. Nah, berikutnya fungsi yang berikutnya floating goal. Floating goal ini adalah pada saat seringkali tidak ada referensi eksternal untuk menentukan goal, ataupun kalau yang contoh sebelumnya atau di contoh ini adalah S bintang. Ini kan yang diinginkan, yang diharapkan sebagai goalnya. Jadi kondisi sistem gitu yang diinginkan ini dipengaruhi oleh kondisi sistem itu sendiri. Ya, contohnya di sini kalau kita bisa lihat causal loop-nya, gitu ya. Di sini desired state of system, gitu ya. Ini mengenerate bukan berdasarkan apa eksternal entitas, gitu ya, atau faktor eksternal, tetapi ini mengenerate dalam sistem itu sendiri, dan ini nanti kemudian yang menjadikan acuan, gitu ya, untuk state of system, berarti sistem aktual saat ini untuk mencapai desired state of system. Nah, sehingga secara formulasi matematis kita bisa gambarkan seperti ini. S ini adalah sistem aktualnya, state of the system aktual. Itu adalah net change in stock integral itu, dan dimulai dari S. Ini harusnya ST0 gitu ya, seperti ini. ST0, tapi ST biasa ya, karena ini terkait dengan yang aktual. Sehingga net change in stock itu sama dengan S yang diharapkan dikurangi S aktual dibagi dengan stock adjustment time-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk S bintang ini adalah yang diharapkan atau goal-nya. Gitu. Berarti ini merupakan integral net change in goal, bukan net change in stock ya, tapi in goal, gitu ya. Ini di sini. Kemudian dimulai dari S bintang T0, berarti S bintang pada saat T sama dengan 0. Sehingga net change in goal itu sama dengan S dikurangi S bintang dibagi goal adjustment time-nya. Nah, ini gambaran formulasi yang ke-8 gitu ya, untuk menggambarkan hubungan antara stock and flow. Yang terakhir adalah hill climbing optimization, gitu ya. Nah, biasanya decision maker itu berusaha untuk mengoptimalkan sistem, gitu ya. Tetapi ada kendala di mana pengetahuan terhadap struktur sistem itu mungkin kurang lengkap, sehingga kurang lengkap yang sebenarnya
yang sebenarnya nanti diinginkan adalah untuk membantu mereka mengidentifikasi optimal point. Berarti kondisi saat ini itu tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Kemudian dia ingin mencapai optimal point. Nah, kondisi untuk hill climbing optimization ini sebenarnya merupakan pengembangan dari floating goal, gitu ya. Di sini perusahaan juga belum ada goalnya berapa atau desired stock state of systemnya itu berapa, belum ada. Cuman perusahaan ingin mencapai optimalnya yang berapa. Nah, sehingga kemudian untuk mencapai optimal ini digunakan pendekatan hill climbing. Ya. Contohnya misalkan gitu ya, perusahaan ingin mencari atau menemukan harga yang bisa memaksimalkan profit, gitu ya. Ataupun misalkan ingin mencari gabungan, gitu ya, kombinasi antara jumlah tenaga kerja dan kapital. Kapital di sini yang digunakan untuk investasi mesin yang bisa meminimasi biaya produksi. Nah, contohnya kalau dalam formulasi matematisnya kita bisa gambarkan S, gitu ya, berarti kondisi aktualnya itu sama dengan integral, fungsi integral dari change in state of system, dan dimulai dari S T sama dengan 0. Change in state of system itu adalah S bintang, ini yang diinginkan dikurangi S dibagi dengan stock adjustment time. Nah, S bintang ini kita bisa gunakan pendekatan tadi, fungsi yang ke-6 gitu ya, multiplikatif gitu ya. S dikalikan efek dari XI terhadap S bintang gitu dikalikan efek dan seterusnya. Ya, kalau misalkan hanya satu efek ya berarti hanya sampai yang pertama ini saja. Gitu ya. Ini kan fungsi umumnya. Nah, efek dari XI terhadap S bintang itu bisa difungsikan fungsi XI dibagi X1 bintang. Jika fungsi X1 XI dibagi X1 bintang ini ya harusnya merupakan sama dengan konstanta K, maka S bintangnya adalah KS. Sehingga nanti change in state of systemnya adalah kita bisa formulasikan KS kurangi S dibagi SAT. Nah, jika K lebih besar 1, berarti ini sistem akan gitu ya, growth secara eksponensial, tetapi kalau sebaliknya kurang dari 1 adalah sistem akan menurun secara eksponensial. Nah, gambarannya untuk di causal loop-nya adalah seperti ini. Nah, ini ada desired state-nya. Nah, ini ada external pressure gitu ya. Nanti yang mempengaruhi desired state-nya. Nah, eksternal ini nantinya membantu gitu ya sistem ini untuk nantinya menemukan titik optimalnya, desired state optimalnya itu berapa. Nah, contohnya misalkan ini dalam penerapan pada contoh yang seperti yang sebelumnya gitu ya, terkait dengan harga, penyesuaian harga optimalnya berapa gitu ya. Berarti tidak mengacu pada harga dari pesaing gitu ya, tetapi perusahaan ingin mencari harga optimalnya dengan menggunakan hill climbing optimization gitu. Seperti yang persamaan formulasi yang dari slide yang sebelumnya gitu ya. Berarti P integral change in price gitu dimulai dari PT sama dengan 0, change in price-nya adalah P bintang kurangi P dibagi PAT. PAT ini adalah price adjustment time-nya. Jadi diinginkan nanti tercapai kondisi kondisi optimalnya itu dalam berapa lama gitu ya. Nah, kemudian di sini P bintang adalah P kali effect of demand supply on price gitu. Nah, untuk effect of demand supply on price ini bisa digambarkan nanti effect demand supply on price sama dengan fungsi dari D per S gitu ya. Sehingga di sini kalau misalkan diasumsikan growth berkembang atau meningkat secara eksponensial gitu ya, sepanjang selama demand itu melebihi supply gitu ya, berarti demand ini meningkat terus melebihi supply, maka kemudian kita bisa ubah gitu ya fungsi ini SDS itu menjadi ini
D per S kemudian dipangkat S, di mana S kecil ini adalah lebih besar 0. Ini merupakan sensitivitas harga terhadap keseimbangan D per S. Kemudian demand ini kita bisa hitung gitu ya, D ini D adalah demand sama dengan reference demand dikalikan efek dari harga terhadap demand gitu ya. Lah efek dari harga terhadap demand kita bisa dekati fungsi ini kan mengambil yang fungsi multiplikatif tadi ya, price dikurangi reference price kemudian dipangkatkan ED. ED ini adalah elasticity demand. Sedangkan supply itu sama seperti demand, cuman ini pangkatnya adalah pangkat terhadap elasticity supply. Sehingga nanti untuk price equilibriumnya itu bisa kita cari menggunakan ini adalah price reference, kemudian ini demand reference, kemudian ini supply reference. Dipangkatkan 1 per ES dikurangi ED. ES itu positif, ED itu adalah negatif, gitu ya. Ini ED itu negatif, ES itu positif, berarti di sini 1 dibagi nilai yang positif, berarti 1 per, gitu ya, 1 per, berarti pangkatnya adalah 1 per. Nah, itu adalah cara untuk equilibrium ini adalah nanti harga optimalnya yang kita bisa cari dengan menggunakan hill climbing, gitu ya. Persamaan ini nantinya kita bisa masukkan dalam persamaan di dalam stok, gitu kan. Stoknya adalah mengacu pada persamaan ini sehingga nanti pada saat di running simulasi, gitu ya, misalkan nanti berjalan kita tentukan periodenya berapa, nanti akan tercapai P optimalnya. Oke, itu adalah untuk memformulasikan equation, gitu ya, atau persamaan dalam menggambarkan hubungan antara stock and flow. Nah, ini adalah gambaran causal loop diagram dari contoh yang sebelumnya, gitu ya, terkait dengan untuk pencarian harga untuk mencapai harga yang optimal. Harga optimal ini adalah di sini indicated price-nya yang dipengaruhi ini tadi, mulai dari yang supply dipengaruhi demand, dan ini supply dipengaruhi reference price, reference supply, supply elasticity, gitu ya. Kemudian demand-nya dipengaruhi oleh reference price, juga reference demand, demand elasticity. Gitu ya. Dan dari dua ini nanti akan mempengaruhi supply demand balance, demand per supply balance, gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi efek dari effect of demand per supply balance terhadap price. Nah, sehingga ini nanti yang akan mempengaruhi akan mencari, gitu ya, mencari nilai harga yang optimalnya, gitu ya. Di sini kan ada price discovery, gitu ya. Nanti akan mencari harga yang optimalnya, gitu ya. Untuk mencapai harga optimal, gitu ya. Ini sistem ini kan nanti akan mempengaruhi harga ini kan ada price adjustment time ya, nanti akan berubah untuk berapa lama sehingga kemudian harga saat ini nanti akan mencapai sama dengan harga tujuan atau yang diharapkan. Oke, itu saja untuk gambaran formulasi ini. Tapi memang gambarannya adalah formulasi di sini adalah sistemnya untuk menggambarkan linear semua, gitu. Bagaimana dengan yang non linear nanti kita bahas berikutnya ini setelah ini. Nanti untuk bahasan yang sama terkait dengan untuk pertemuan yang sama, gitu ya, bahasan terkait dengan parameter estimation dan sensitivity analysis. Oke, ini yang materi pertama saya cukupkan sekian, nanti akan langsung saya sambung ke materi yang kedua.